Pagi hari, Suryadi Jaya dan Ade Sumarna sudah beraktivitas sebagai penjaga keamanan di PT Garuda Matara Motor di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan pada 23 November 1981. Saat itu, mereka melepaskan pandangan ke arah jalanan yang sudah ramai dan padat lalu lintas kendaraan. Mendadak, hidung mereka mencium bau tidak sedap, bau busuk yang menyengat. Saat mengendus bau tidak sedap itu, mata kedua satpam ini tertuju pada dua buah kardus yang terletak begitu saja di trotoar di Jalan Setiabudi, tidak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Suryadi Jaya dan Ade Sumarna menghampiri kardus itu, tapi firasat mereka tidak enak. Makanya mereka tidak berani membukanya. Keduanya lalu melaporkan penemuan kardus itu kepada polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Polisi tidak segera menindaklanjuti laporan kedua satpam tersebut karena lebih fokus untuk mengatur lalu lintas kendaraan di antara Jalan Setiabudi dan Jalan Sudirman yang macet. Tidak lama, melintas dua orang pemulung. Mereka girang menemukan dua kardus yang teronggok di trotoar. Lumayan, kardus itu bisa dijual, pikir mereka. Kedua pemulung heran, begitu diangkat, kardus tersebut rasanya berat. Penasaran, keduanya membuka kardus tersebut. Begitu kardus dibuka, mereka terperanjat, suaranya tercekat di tenggorokan. Mata kedua pemulung tertuju pada benda di dalam kardus itu. Isinya sepotong kepala dan potongan tulang belulang manusia. Bukan hanya itu, kardus kedua ternyata berisi potongan-potongan daging dan organ tubuh manusia. Kedua pemulung itu berteriak, mengundang kerumunan orang yang tengah berlalu lalang di jalan itu. Polisi yang tadinya dilapori oleh satpam menghampiri lokasi tersebut. Polisi awalnya tidak percaya dan menduga itu mungkin potongan daging sapi. Tapi ketika polisi melihat langsung isi kardus, bulu kuduknya langsung berdiri. Potongan tubuh itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, warga terkejut oleh headline semua koran yang beredar. Baru pertama kali itu terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia. Bahkan, kasus itu pun dinamai mutilasi Setiabudi 13, berdasarkan 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Tapi banyak juga yang menamai kasus mutilasi ini dengan sebutan Pesona 13. Almarhum Dr. Abdul Mun'im Idris, ahli forensik legendaris dari RSCM yang memeriksa korban mutilasi itu mengatakan, dari hasil otopsi tulang belulang dan daging diketahui pelakunya sangat sadis. Si pembunuh tidak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Pembunuhan dan mutilasi diperkirakan terjadi pada 21 November 1981 karena jasad korban saat ditemukan sudah membusuk. Pelaku memotong korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tulang belulang. Diperkirakan usia korban antara 18 sampai 21 tahun. Tinggi badannya 165 cm, tubuh agak gemuk dan tegap, terdapat tai lalat. Korban memiliki penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Seluruh keterangan Mun'im Idris ini dibukukan dengan judul Indonesian X-File yang terbit pada Juni 2013. Korban dimutilasi lebih dari satu orang. Sebab menurut Mun'im, mengerat tulang dan mengelupas mayat bukan pekerjaan yang mudah. Saat itu, polisi pun menduga pembunuhan keji itu dilatar belakangi balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan cepat tersiar.
Tim forensik saat itu sepakat kalau para pelaku sangatlah ahli. Sebagai gambaran, ahli forensik profesional yang terlatih pun membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat. Tetapi pelaku diduga membutuhkan waktu 3-4 jam saja. Petunjuk lainnya, kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban adalah bekas bungkus buku. Dalam plastik itu tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan plastik lainnya adalah plastik supermarket yang ternyata dekat dengan Pasar Baru. Di dalam kardus terdapat 3 eksemplar koran terbitan sore 19 Agustus 1981. Koran itu masih terlihat rapi seperti belum pernah dibaca. Namun, dengan petunjuk itu, polisi tidak berhasil menemukan pelakunya. Bahkan, 40 tahun kemudian, kasus itu tidak pernah terungkap. Belum pernah ada satu pihak pun yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Bahkan, identitas korban pun tidak terungkap meski telah ditemukan petunjuk pada tubuh korban. Sebenarnya, saat itu ada ratusan orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Tapi sayang, hingga 26 November 1981, keluarga orang hilang yang melapor ke polisi tak memiliki data yang cocok dengan korban mutilasi itu. Keesokan paginya, tulang belulang dan daging serta organ tubuh korban dikuburkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.